warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaftahillah, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas PGRI Wiranegara Kota Pasuruan. Saat ini saya akan membahas tentang semiotika dan hipersemiotika. Nah, sebenarnya ilmu ini sangat bermanfaat bagi anak mahasiswa yang jurusan komunikasi. Tapi sebenarnya semiotika ini berguna untuk semua manusia. Karena apa? Manusia tidak akan lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, sebelum itu kita harus tahu asal muasal dari semiotika itu apa. Nah, semiotika adalah kata yang berasal dari semion, yaitu bahasa Yunani yang artinya tanda atau kode. Nah, jadi bagi teman-teman, jika kalian mengerjakan tugas atau jurnal yang memakai pendekatan semiotika, pasti ketemu dengan yang namanya tanda atau kode. Salah satunya semiotika adalah studi tentang tanda dan makna dalam bahasa dan komunikasi. Nah, lanjut. Kesimpulannya, semiotika adalah ilmu yang dikuasai oleh tanda-tanda atau kode-kode dari pendekatan tersebut. Nah, salah satunya ilmuwan yang berada di semiotika ada 3, yaitu Ferdinand de Saussure, Carles Sander Peirce, dan Roland Barthes. Nah, semua ketiga ilmuwan itu pendapatnya sangat berbeda. Karena apa? Meskipun berbeda, mereka mempunyai tujuan yang sama. Ferdinand de Saussure sangat menonjol di linguistiknya, yaitu tanda atau petanda. Kalau Carles Sander de Peirce, dia agak menonjol di semiotika, logika, dan filsafat. Tapi kalau Barthes, dia menonjol ke mitosnya. Jadi yang pertama, menurut de Saussure, menurut Ferdinand de Saussure, dia ialah dikenal sebagai bapak semiotika modern yang membagi relasi antara penanda signif dan petanda signify berdasarkan konvensi yang disebut dengan signifikansi. Menurut Saussure, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hidup yang mengaturnya. Beliau sangat menekankan bahwa tanda itu memiliki makna tertentu karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Seperti kalau kalian pasti semuanya pada dengar, kalau ada orang yang menabrak kucing, pasti itu pertanda sial. Sebenarnya itu apa? Tergantung dari perbuatan kita. Kalau kita jahat kepada hewan atau manusia, pasti dibalas oleh Tuhan dengan keburukan. Tapi kalau kita sayang baik kepada manusia, kepada murid, kepada keluarga, kepada saudara, dan kepada hewan atau tumbuhan juga, pasti sama Tuhan dikasih sesuatu yang baik pula. Beda dengan Carles Sander Peirce. Menurut Peirce, tanda dalam semiotika akan selalu berkaitan dengan logika, terutama logika manusia untuk menalar adanya tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Peirce membagi tanda atas 3 hal, yakni icon, indeks, dan simbol. Yang ketiga ada Roland Barthes. Beda lagi dengan Barthes, juga termasuk dalam jajaran tokoh besar di dunia semiotika. Menurutnya, semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk memaknai suatu tanda, yang mana bahasa juga merupakan susunan atas tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu dari masyarakat. Tanda di sini juga dapat berupa lagu, dialog, not musik,
logo, gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Nah, teori analisis dan kritik sastra semiotika dan hipersemiotika menekankan pada pentingnya memahami tanda dan makna dalam karya sastra, serta bagaimana makna tersebut terbentuk dan disampaikan melalui bahasa dan struktur naratif. Kedua teori ini memberikan kontribusi penting dalam analisis dan kritik sastra karena memungkinkan kita untuk memahami bagaimana karya sastra membangun makna dan bagaimana makna tersebut terkait dengan konteks sosial, budaya, dan politik di mana karya sastra itu dibuat. Selain itu, teori ini juga memungkinkan kita untuk melihat karya sastra dengan cara yang lebih terbuka dan beragam, sehingga memperluas pemahaman kita tentang sastra dan sekitarnya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, contoh-contoh karya sastra yang melakukan pendekatan semiotika. Yang pertama ada novel Laskar Pelangi, karya Andre Hirata. Novel ini memuat banyak tanda dan simbol yang terkait dengan budaya dan tradisi lokal di Belitung, seperti dongeng, mitos, dan sejarah. Analisis semiotika dapat digunakan untuk memahami bagaimana tanda-tanda ini membentuk makna yang lebih besar dalam novel tersebut. Selanjutnya ada film Pengabdi Setan, karya Joko Anwar. Film ini menggabungkan elemen horor dengan sosial, kritik, dan dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan semiotika dan hipersemiotika untuk memahami bagaimana tanda-tanda dalam film ini membentuk makna yang lebih besar dalam konteks sosial, budaya, dan politik di saat ini. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa analisis semiotika dan hipersemiotika dapat diterapkan pada berbagai jenis karya sastra dan seni di Indonesia untuk membantu memahami bagaimana tanda-tanda dan makna terbentuk dan bagaimana mereka terkait dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang lebih besar di Indonesia ini. Selanjutnya contoh analisis dan kritik salah. Yang pertama, semiotika teks puisi berdasarkan teori pitch. Studi kasus pada karya Rendra oleh Eva Yusnita 2020. Penelitian ini menarik karena menggunakan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce untuk menganalisis 3 puisi karya Rendra. Penelitian ini menunjukkan bagaimana tanda-tanda dan makna dalam puisi tersebut berinteraksi dan memberikan makna yang lebih dalam pada teks. Ini membuat pembaca memahami bagaimana penulis puisi dapat menciptakan makna yang kompleks dan bermakna dengan menggunakan tanda-tanda yang berbeda dalam teks. Selanjutnya ada analisis semiotika pada film Ada Apa Dengan Cinta 2 oleh Ratna Savitri tahun 2018. Penelitian ini menarik karena menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes untuk menganalisis film Ada Apa Dengan Cinta 2. Penelitian ini menyoroti bagaimana simbol-simbol dalam film tersebut membantu dalam membentuk makna dan tema yang diinginkan oleh sutradara ini, membantu pembaca memahami lebih dalam tentang bagaimana elemen-elemen audio visual dalam film dapat dipergunakan untuk membentuk cerita dan pengalaman menonton yang lebih memuaskan. Yang ketiga ada semiotika musik dangdut. Analisis tanda dan makna dalam lagu-lagu dangdut oleh NN Nuraini 2019. Penelitian ini sangat menarik karena menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes untuk menganalisis lagu-lagu dangdut. Penelitian ini menunjukkan bagaimana tanda-tanda dan makna dalam musik dangdut membentuk identitas budaya dalam masyarakat Indonesia. Ini membuat pembaca memahami lebih dalam tentang bagaimana musik dangdut dapat memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan budaya suatu masyarakat. Nah, sekian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.